kabarnya? Semoga anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat ya. Apabila ada yang sakit, semoga lekas disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pastinya anak-anak sekolah minggu sudah menantikan ibadah ini bukan? Sudah persiapkan dirinya, duduk yang rapi, dan jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Nah, saat ini kita memulai ibadah kita. Kita berdoa bersaat teduh. Amin. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dengan lagu Yesus di dalam rumahku. Ibu Lasma Silitonga. Sebelum kita memulai, salah ya? Apakah? Ayo anak-anak sekolah minggu, kita lipat tangan, kita akan berdoa bersama. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah menemani kami sepanjang malam dan telah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Pada pagi ini Tuhan, kami akan memulai acara sekolah minggu. Ke tangan-Mu kami serahkan diri dan jiwa kami. Biarlah kasih setia-Mu senantiasa bersama kami. Hapuskan dosa dan salah kami, agar kami layak menjadi pengikut-Mu yang setia. Amin. Kita bernyanyi lagi. Ayo bangkit berdiri. Kita nyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Titah yang keempat. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita mengucapkannya bersama-sama. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, di bulan ini, bulan November, kita akan mengucapkan ayat bulanan yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Amos 5
ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oke anak-anak sekolah minggu, jangan lupa dihafal ya dalam bulan November ini ayat bulanannya. Nah, sebelum menyambut firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan, kami terima sampai pada hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan boleh kami pahami, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu sehat ya semuanya ya. Nah, pada hari Minggu ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 8. Ayo, yang sudah tersedia Alkitabnya, silakan buka. Mari kita baca, ya kita ikuti ya. Inang Bibel akan membacanya untuk kita. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, pada dasarnya semua orang pasti mendambakan kebahagiaan. Ada orang mengatakan, atau mungkin adik-adik juga ya, kalau melihat temannya ada yang diantar, dijemput naik mobil, dia mau bilang, ih senangnya ya, dia bahagianya bisa diantar, dijemput dengan mobil. Atau mungkin ada juga dari adik-adik yang mengatakan,
senangnya keluarga mereka hidup harmonis. Ayahnya, ibunya, dan anak-anaknya bisa sering-sering sama-sama pergi jalan-jalan, rekreasi, ke mall atau ke tempat wisata dan lain sebagainya. Atau ada juga mungkin dari adik-adik yang mau mengatakan, aduh senangnya, bahagianya teman kita sana, dia pintar, dia juara kelas, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi ukuran dari kebahagiaan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus? Apakah seperti yang Inang Bibel katakan tadi? Karena dia punya mobil, diantar jemput dengan mobil, karena keluarganya harmonis, bisa sering-sering rekreasi atau shopping-shopping di mall, atau karena dia pintar, selalu juara kelas, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang terkasih, kebahagiaan yang seperti itu bisa saja menjadi suatu kebahagiaan yang semu. Karena tentu tidak akan semua orang bisa seperti itu. Nah, karena itu pada ibadah kita hari ini, kita mau belajar dari pengalaman pemazmur. Kalau tadi kita dengar dalam nats kita pada pagi hari ini, dengan judul perikop dari nats kita, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sebenarnya, ukuran dari kebahagiaan kita sebagai orang-orang Kristen pengikut Yesus, kebahagiaan adik-adik sekolah minggu, itu adalah didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pemazmur pada hari ini untuk kita mengatakan bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Melalui nats yang kita dengar tadi, adik-adik, sebenarnya Tuhan sangat menginginkan setiap anak-anak Tuhan itu, setiap orang-orang Kristen itu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena Tuhan kita itu benar adanya, kudus adanya. Jadi Tuhan juga menginginkan setiap orang, setiap kita anak-anaknya hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, mungkin bagi orang-orang dunia ini itu suatu hal yang mustahil, apalagi jika dia hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Itu suatu hal yang mustahil, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya? Apakah juga kita akan mengatakan itu mustahil bagi kita, bagi aku, bagi semua orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan di zaman sekarang ini? Karena begitu banyaknya orang-orang jahat yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita juga akan mengatakan itu suatu hal yang mustahil? Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kita ikuti tadi ayat demi ayat yang Inang Bibel bacakan dari kitab Mazmur 119 ini, sudah sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena Tuhan itu benar dan kudus adanya. Dan itulah yang menjadi kebahagiaan kita, sumber dari kebahagiaan kita, jika kita mau hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya kita mampu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan itu? Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 13, katakan roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi otomatis juga memimpin setiap kita ke dalam perbuatan yang kudus yang Tuhan inginkan. Jadi ada Roh Kudus. Itu bedanya kita dengan orang-orang dunia ini. Kalau orang-orang dunia ini tadi katakan, manalah mungkin kita mampu melakukan itu, karena kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang suka melakukan apa yang tidak
berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak mungkin melakukan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita berbeda dengan orang-orang dunia ini. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita ke dalam kebenaran dan kekudusan itu. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kunci untuk hidup benar dan kudus adalah jika kita mau tinggal di dalam firman-Nya. Kuasa firman-Nya dapat mengubah dan memperbaharui hidup kita setiap saat. Itu kuncinya ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita orang percaya mengatakan kita tidak bisa melakukan kebenaran, kita tidak mampu hidup kudus. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan itu. Karena kita punya Roh Kudus yang selalu memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan itu. Dan sekali lagi Inang Bibel mau mengatakan itulah sebenarnya kunci dari kebahagiaan setiap anak-anak Tuhan. Nah, karena itu kita harus mau dan siap untuk diajar. Kita harus mau ditegur, kita harus mau diperbaiki, kita harus mau diubahkan oleh firman Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Mengingatkan kita, menegur kita, bahkan merubah sikap kita. Kalau selama ini kita masih mau hidup sama seperti orang-orang dunia ini, ya, melakukan kejahatan, melakukan penipuan, mencuri, berbohong dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Mari kita izinkan Roh Kudus itu bekerja, berkarya selalu dalam hidup kita, supaya Dia yang mengajar kita, menegur kita, bahkan mengubahkan sifat-sifat kita yang selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita, mengajarkan kepada kita, jika kita semua menginginkan kebahagiaan, mari kembali mengaminkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan nats kita pada hari ini. Tadi sudah jelas dikatakan bahwa kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sejati bukan diukur dari kekayaan kenikmatan dunia ini. Bukan. Tetapi kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sejati itu adalah jika kita dekat kepada Tuhan. Jika kita mau turut akan perintah Tuhan. Kita mau melakukan hukum Tuhan. Kita mau menjauhkan diri kita dari kejahatan, dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu, biarlah kita izinkan Roh Tuhan, Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kita. Kita selalu rajin mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan menjanjikan kebahagiaan di dalam setiap orang jika kita benar-benar mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum Inang Bibel mengakhiri khotbah ini, Inang mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu. Tentunya sudah sangat sering kita dengar. Dan pasti adik-adik sekolah minggu tahu lagu itu ya. Lagunya, isi Alkitab adalah firman Allah yang kudus. Orang yang mendengarnya akan berbahagia. Jadi kalau adik-adik mau berbahagia, mari aminkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Seperti lagu tadi ya, orang yang mendengarnya pasti akan berbahagia. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami anak-anak-Mu supaya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami melakukan hukum-Mu, kami taat akan firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Itulah yang Kau janjikan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami mau dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga Roh Kudus yang selalu memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menjamin kebahagiaan kami sebagai anak-anak Tuhan.
Berkati semua anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati juga setiap orang tua. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan sukacita, tambah-tambahkan kesehatan bagi kami semua, supaya kami boleh memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk senantiasa bersekutu, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hidup kami, dan jauhkan kami dari segala godaan-godaan dunia ini, sehingga kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami akan dosa-dosa kami ya Allah, supaya kami layak menerima anugerah dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita bernyanyi dengan lagu Ku Suka Menuturkan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian.